Ya baik, sebelum kita mulai untuk membahas akan tema ini satu tema yang, saya kira sangat relevan ya begitu bagi teman-teman yang masih muda begitu kan, yang masih mencari, pasangan hidupnya ini sangat menolong bagi kita, di dalam kita membangun sebuah hubungan ya, atau di dalam kita mencari pasangan hidup kita. Baik sebelum kita, akan membahasnya mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur berterima kasih pada malam hari ini. Kau masih beri kami kesempatan sekali lagi untuk belajar tentang satu kebenaran bagaimana tentang kami membangun relasi, terutama untuk mencari pasangan hidup kami di saat kami tidak direstui. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kiranya di dalam pembelajaran kami pada malam hari ini, kiranya Tuhan yang boleh menolong kami supaya kami boleh dapat memahaminya dan bahkan juga menolong kami di dalam kami menjalin sebuah hubungan yang berkenan pada Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, maka pada malam hari ini kita akan membahas tema kita, relasi yang tidak direstui, ya, atau hubungan yang tidak direstui. Nah, dalam arti ini langsung saja secara spesifik ya, bukan sebuah relasi atau hubungan seperti, teman biasa, tetapi ini punya relasi khusus gitu ya, lebih mengarah kepada dating atau pacaran gitu kan. Nah, dalam bagian ini kita akan membahas beberapa hal. Nah, yang pertama saya mengajak, teman-teman untuk melihat, bagian ini ya. Orang tua adalah pembimbing dan guru cinta yang terbaik. Orang tua adalah pembimbing dan guru cinta yang terbaik ya. Lalu kemudian yang kedua, kita akan bahas alasan-alasan ketidaksetujuan orang tua terhadap suatu hubungan, terutama untuk anaknya. Lalu kemudian yang ketiga, respon terhadap hubungan yang tidak disetujui. Tuh, apa saja gitu yang muncul ketika, hubungannya tidak disetujui. Lalu kemudian bagaimana cara mengatasi hubungan yang tidak direstui. Nah, keempat hal ini kita akan membahas pada malam hari ini, dan supaya tidak berlama-lama ya, kita akan masuk di dalam poin yang pertama, pada malam hari ini, yaitu orang tua adalah pembimbing dan guru cinta ya. Nah, kenapa di dalam pembahasan ini saya mengawalinya orang tua adalah pembimbing dan guru cinta yang terbaik. Nah, karena ada beberapa alasan teman-teman. Nah, yang pertama adalah karena sebelum kita mengenal cinta, orang tua kita telah lebih dulu merasakannya. Jadi apa itu cinta seperti apa gitu kan? Apa itu cinta dan cinta itu seperti apa dan bagaimana ketika kita berada dalam sebuah kondisi yang sedang jatuh cinta, ya, orang tua kita sudah terlebih dahulu merasakannya. Nah, oleh karena itu maka ini sangat penting diingatkan kepada kita pada malam hari ini ya. Orang tua adalah pembimbing dan guru cinta yang terbaik bagi kita. Lalu kemudian alasan yang kedua adalah sebelum kita berpacaran, orang tua juga telah melaluinya terlebih dahulu. Ya, jadi sebelum kita membangun sebuah hubungan dengan pacar kita mungkin pada saat ini gitu, atau nantinya kita akan berpacaran, maka orang tua itu sudah lebih dulu ya membangun sebuah relasi terlebih dulu yang namanya dating atau berpacaran. Jadi sudah pengalaman lah, kata seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sebelum kita menikah, orang tua lebih dulu diteguhkan dalam lembaga pernikahan. Maka dari itu ada kita, begitu kan? Nah, dengan kata lain bahwa di dalam alasan-alasan ini saya mengatakan kepada kita pada malam hari ini bahwa orang tua itu punya segudang pengalaman bila mana kita berbicara tentang pasangan hidup. Ya, pada saat kita berbicara tentang pasangan hidup dan menjalin relasi dengan seseorang atau di dalam kita, berpacaran atau dating, maka orang tua itu paling berpengalaman, yang paling berpengalaman, paling tidak 3 alasan ini memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa orang tua itu paling berpengalaman di dalam membangun sebuah relasi, khususnya di dalam berpacaran atau bagaimana, nantinya kita, akan mendapat pasangan hidup ya sesuai dengan, eee, tentunya yang kita cintai dan bahkan juga yang diharapkan oleh orang tua. Nah, oleh karena itu maka, sesuai dengan tema kita pada malam hari, bagaimana kita, melihat, hubungan itu jika tidak direstui ya oleh orang tua kita. Nah, karena ini memang sebuah kenyataan di dalam perjalanan hidup, sebagai orang muda ya. Sebagai orang muda di dalam dia membangun relasi, maka tidak semua, seseorang itu atau anak muda itu membangun sebuah relasi itu disetujui oleh orang tua.
banyak cerita-cerita, yang mengatakan bahwa, wah, hubungan saya tidak direstui ya, oleh papa, oleh mama, atau semua dengan keluarga besar begitu kan. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini sangat penting bagi kita ya, bagi kita di dalam kita memikirkan hal ini. Oleh karena itu, ya sebelum kita lebih lanjut melihat akan bagian ini, ya kita perlu pahami bahwa seperti saya katakan tadi, orang tua adalah pembimbing dan guru cinta yang terbaik bagi kita ya. Jadi ini harus ditanamkan terlebih dulu baik-baik bagi kita pada malam hari ini. Ya, jadi ingat ketiga alasan ini ya. Bagi teman-teman yang sudah punya pacar atau nantinya akan berpacaran, nah ingat ini ya perkataan saya pada malam hari ini ya. Orang tua itu adalah pembimbing dan guru cinta yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, ingatlah alasan-alasan yang saya sampaikan pada malam hari ini ya, yang sudah ada di dalam slide. Nah, teman-teman juga bisa lihat nanti di YouTube. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah, nah sebetulnya alasan-alasan seperti apa ketidaksetujuan orang tua terhadap hubungan kita ya, ketika kita membangun sebuah relasi atau ketika kita punya pacar gitu Kak. Alasan-alasannya apa? Tentu kan ada alasannya gitu, bila mana seseorang itu hubungannya atau, relasinya tidak disetujui oleh orang tua ya. Ketika kita punya pacar, lalu kemudian kita tidak disetujui, ada alasan-alasannya. Dan pada malam hari ini kita akan melihat, beberapa alasan, tentu alasan-alasan ini bisa lebih banyak gitu ya, daripada yang saya sampaikan, bisa lebih banyak ya. Cuman ini gambaran umum aja bagi kita, pada malam hari ini. Nah, yang pertama adalah iman yang berbeda atau berbeda keyakinan. Nah, jadi biasanya bila mana kita membangun sebuah relasi atau kita punya pacar dengan keyakinan yang berbeda, maka otomatis itu langsung ditentang sama orang tua kita, ya. Kenapa demikian? Ya kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan, karena, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus punya pasangan yang seimbang. Artinya sama-sama itu harus orang yang percaya, dan ini sangat penting sekali di dalam kita menjalin sebuah relasi atau sebuah hubungan yang serius berkaitan dengan pasangan hidup. Kalau kita punya pacar, ya ingat baik-baik bahwa kita harus punya pacar yang seiman. Nah, oleh karena itu banyak sekali, pertentangan di dalam sebuah relasi, yang terjadi bila mana itu pasangan kita itu berbeda keyakinan dengan kita. Bukan hanya keluarga kita aja yang menentang, tetapi juga sebaliknya gitu ya. Eee, keluarga pacar kita juga itu pasti akan menentang kehadiran kita di tengah-tengah keluarga mereka gitu kan, bila mana tidak disamakan ya keyakinan itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa ini ditentang? Karena bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan dan ini sangat serius sekali. Oleh karena itu saya tempatkan alasan yang pertama ini, alasan ini di bagian yang pertama. 1 Korintus 6 ayat 14 ayat 16 bunyinya demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Di sini ada lanjutannya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Nah, jadi dalam hal ini ya sangat jelas Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Korintus supaya mereka itu tidak boleh dia punya pasangan yang tidak seiman, tidak boleh punya pasangan yang berbeda keyakinan dengan mereka, ya. Tidak boleh punya pasangan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka dari itu Paulus dengan tegas sekali mengatakan kepada orang-orang di Korintus, persamaan apakah yang terdapat di antara mereka orang percaya dan orang yang tidak percaya? Jelas berbeda. Orang percaya ada hidup di dalam kebenaran dan orang yang tidak percaya hidup di dalam kedurhakaan. Ya, jadi tidak bisa bersatu antara gelap dan terang. Nah, itu sangat tegas sekali yang Paulus sampaikan kepada, jemaat yang ada di Korintus ya, ketika mereka berkaitan dengan masalah pasangan hidup. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini sekali lagi diingatkan kepada teman-teman semua yang masih muda sangat jelas sekali ya dan tegas saya katakan bahwa jika keyakinan berbeda maka pasti otomatis ya orang tua akan menentang. Ya, bahkan bukan hanya orang tua kita, orang tua pasangan kita juga kalau tahu beda keyakinan dengan mereka, maka mereka juga akan menentang. Ya, mereka akan menentang dan tidak merestui hubungan ini. Dan begitu banyak kan kejadian-kejadian ya, bila mana beda keyakinan kalau misalnya mau menikah maka, wah panjang sekali ceritanya gitu kan. Artinya, mmm, tidak mudah ya, tidak mudah karena akan mengalami pertentangan yang luar biasa di tengah-tengah keluarga, antara kedua belah pihak ya. Karena
tidak punya kesamaan keyakinan. Nah, ini yang pertama, alasan yang pertama kenapa pada umumnya orang tua tidak merestui anaknya itu menjalin sebuah hubungan dengan, pacarnya gitu kan. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah perbedaan usia. Ya, artinya perbedaan usia ini, baik laki maupun perempuan gitu ya. Nah, kenapa perbedaan usia ini bisa ditentang oleh orang tua bahkan dengan keluarga? Karena memang secara psikologis menikah dengan orang yang usianya terpaut sangat jauh dapat menimbulkan beberapa kendala atau dapat menimbulkan beberapa masalah ya di dalam relasi mereka nantinya ketika mereka masuk di dalam pernikahan. Karena kan pacaran itu kan tujuan akhirnya endingnya kan adalah pernikahan, masuk ke dalam lembaga pernikahan yang Tuhan tetapkan ya di dalam firman Tuhan. Jadi bukan hanya pacaran-pacaran terus saja gitu kan. Jadi endingnya ketika seseorang memutuskan untuk berpacaran kan menikah. Nah, maka dari itu ketika pasangan kita ya berbeda jauh usianya dengan kita, maka ya pasti besar kemungkinan akan terjadi pertentangan ya, akan ditentang oleh keluarga kita atau orang-orang yang dekat kita ya, papa mama kita ya mungkin ya atau keluarga besar kita ya akan bisik-bisik gitu, "Loh kok kamu mau?" Gitu kan, terlalu jauh usianya. Tetapi memang pada kenyataannya ya banyak juga ya yang menikah beda usia, terpaut ya banyak. Tapi ya itu fenomena begitu kan. Ada anak muda menikah sama seorang nenek-nenek gitu kan, sudah mau 60 tahun padahal dia umur 20-an, ada, tapi tidak banyak juga sih, tapi ada. Demikian pula sebaliknya, ya kakek-kakek itu menikah dengan anak gadis 17 tahun, 20 tahun juga ada begitu kan. Nah, kalau ini banyak kasusnya. Yang sedikit itu ya nenek-nenek itu menikah dengan pemuda begitu kan, seorang anak muda. Tetapi bukan berarti nggak ada banyak contoh-contoh ya, kita lihat di dalam berita-berita ya, itu ada gitu kan, seorang pemuda menikah dengan nenek usianya 60 tahun. Nah, tetapi kalau misalnya kakek menikah, yang usianya sudah tua banget gitu ya, lakinya nikah dengan, anak gadis 20 tahun, itu banyak, ya itu banyak. Nah, maka dari itu, pada umumnya orang tua akan menentang atau akan terjadi pertentangan di keluarga besar bila mana pacar kita ya atau teman dekat kita itu ya, ketika kita akan masuk di jenjang yang serius itu jauh sangat berbeda ya, usianya dengan kita. Itu pasti, akan terjadi pertentangan ya. Nah, ini alasannya ya karena memang secara psikologis gitu ya, nantinya ketika menikah akan menimbulkan, kesulitan ya di dalam kita membangun relasi dengan pasangan kita yang sudah terlalu lanjut usia. Banyak faktor gitu kan, banyak pertimbangan ya, mmm, ketika seorang itu menikah dengan, temennya atau, apa namanya, eee, pasangannya itu yang jauh sangat berbeda usianya. Kalau misalnya perempuan yang sudah jauh sangat eee, usianya gitu kan, wah itu nanti repot ya, nanti repot ya. Itu banyak hal yang, nantinya, eee, kesulitan ya di dalam, apa namanya, menjalani, hubungan rumah tangga ya. Nah, mungkin nanti akan dibahas lebih perdalam ya di, bagian-bagian yang lain ya. Tidak akan bahas di sini apalagi, waktu kita sangat singkat. Nah, jadi pada umumnya begini ya, kalau kita punya pacar yang usianya terlalu jauh dengan kita, maka orang tua akan, menentangnya atau paling tidak keluarga besar akan bisik-bisik ke kita gitu kan, "Nggak boleh, memangnya nggak ada yang lain?" Gitu gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh ya, bukan berarti nggak boleh kita punya pasangan yang jauh beda usia dengan kita. Karena ada temen, eee, saya Eee, dia cowok, menikah, eee, dengan istrinya itu beda usia 15 tahun, 15 apa 17 tahun, ya 17 tahun, beda 17 tahun dengan dia. Ya, istrinya, jauh sangat berbeda ya usianya dengan, dia, beda 17 tahun. Nah, saya pun sendiri sebagai teman ya, sebagai rekan yang mengingatkan dia kan, eee, pilih pasangan hidupmu, calon pasangan hidupmu dulu ya sebelum menikah, kok jauh banget gitu kan, 17 beda usianya 17 tahun. Sedangkan dia, istilahnya kelihatannya masih imut-imut lah begitu kan. Nah memangnya, ada lagi yang lain gitu kan yang lebih usianya lebih muda gitu kan.
Daripada bedanya 17 tahun loh, dia kan laki. Istrinya itu 17 tahun bedanya ya, cewek. Nah, tetapi pada akhirnya menikah juga kan. Nah, ini yang kedua, kenapa bisa terjadi penolakan atau pertentangan di dalam kita memilih usia pasangan kita yang usianya jauh beda dengan kita ya. Pasti banyak bisikan-bisikan ya, sebelah kiri, sebelah kanan gitu kan segala macam. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah ketika punya latar belakang yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda ya, punya latar belakang yang berbeda, maka ini menimbulkan pertentangan. Nah, istilahnya kalau misalnya di dalam bahasa Jawa ini kok paling tahu ya. Ini orang Jawa kan filosofinya di dalam memilih pasangan ada satu filosofinya gitu kan, bibit, bebet, dan bobot. Nah, jadi ini seringkali menjadi pertimbangan keluarga ya, orang tua ya, ketika di dalam membangun melihat anaknya punya pacar ya, eee, bisa saja mereka punya dasar pemikiran bibit, bebet, dan bobot. Ya, harus dipertimbangkan semuanya, gitu kan. Mereka akan melihat latar belakang keluarganya seperti apa, sama enggak dengan kita, gitu kan, bagaimana statusnya dan segala macam. Kalau misalnya nggak cocok, maka mereka akan keberatan gitu, orang tua bisa keberatan gitu kalau misalnya terjebak di dalam latar belakang yang berbeda. Dan itu bisa panjang ceritanya teman-teman, itu sulit gitu ya. Kalau di sini juga ada Ribka nih, Ribka paling tahu nih karena ini filosofi orang Jawa nih kan. Bibit, bebet, dan bobot. Ya, lihat bagaimana bibitnya, lalu kemudian bebetnya, lalu kemudian bobotnya. Lalu kemudian yang keempat gitu ya, selanjutnya berbeda suku dan ras. Berbeda suku dan ras. Nah, ini bisa saja ya, orang tua itu melarang kita untuk membangun apa punya pacar ya yang berbeda dengan kita gitu ya, beda suku gitu kan. Nah, bisa saja orang tua melarang ya. Karena memang ada di dalam beberapa suku itu yang menikah dengan orang yang berbeda sukunya itu dianggap pelanggaran berat ya. Ada di dalam beberapa suku itu kalau menikah di luar sukunya itu ya dianggap melanggar hukum adat begitulah kira-kira gitu kan. Sehingga mereka sama sekali nggak boleh ya menikah dengan orang yang berbeda sukunya dengan mereka. Atau bisa saja karena ingin mempertahankan kemurnian gitu kan, kemurnian ya, jadi harus sesuku gitu kan. Nah, sama seperti peristiwa cerita di dalam Alkitab gitu kan, orang Israel itu kan menganggap orang Samaria itu kan berbeda dengan mereka karena dianggap mereka sudah kawin campur, bukan lagi sebagai orang Yahudi asli, karena mereka sudah kawin campur ya dengan orang-orang di sekitar orang Israel pada saat itu. Sehingga mereka tidak menganggap orang Samaria itu sebagai orang Israel. Nah, seperti itulah kira-kira ya, sehingga timbul pertentangan ya ketika hubungan itu dilakukan ya. Orang tua nggak setuju, keluarga besar tidak setuju. Oh, ini repot loh di dalam hal ini. Yang keempat ini, karena memang banyak juga yang masih seperti ini gitu. Jadi orang tua menentang kalau misalnya kita berbeda gitu ya, beda suku atau ras, banyak menentang. Lalu kemudian yang kelima adalah tidak sehat jasmani atau rohani. Tidak sehat jasmani atau rohani. Artinya apa? Artinya punya riwayat sakit tertentu. Misalnya sakit-sakitan kan, punya sakit bawaan, mereka tahu kan untuk punya cancer gitu kan. Nah, lalu kemudian tahulah orang tua ya, pacar kita punya cancer gitu kan. Nah, pasti ada orang tua yang menentang, kok kamu mau pacaran sama dia atau mau married sama dia kan gitu kan. Nanti kesel kamu married, kamu rawat dia yang sakit cancer itu, gitu kan. Atau punya cacat fisik, yang cacat begitu kan, nggak bisa jalan lah, atau kakinya pendek sebelah lah, segala macam gitu kan, atau buta lah, atau segala macam. Nah, itu bisa saja terjadi ya, tentang atau hidupnya tidak takut Tuhan, ya, tidak sehat jasmani atau rohani. Tidak sehat secara rohani itu maksudnya tidak takut Tuhan. Jadi hidupnya itu bandel gitu kan. Pacar kita itu bandel gitu kan. Ya, bandel, nakal ya istilahnya seperti itu. Maka bisa saja ini ya, ketika orang tua kita tahu tidak akan diizinkan, tidak akan diizinkan.
Lalu kemudian yang keenam adalah masih punya hubungan keluarga yang dekat, punya hubungan keluarga dekat dengan kita. Nah, artinya bahwa masih saudara lah begitu kan, masih saudara, sepupu lah begitu kan, itu masih dekat gitu kan, saudara sepupu begitu. Nah, kenapa ini ditentang pada umumnya? Karena memang punya resiko, secara medis itu punya resiko ya. Jadi ketika apa namanya, kita kawin saudara begitu kan, punya saudara yang masih dekat itu berpotensi keturunan atau anak nantinya yang lahir itu cacat, ya itu secara medis ya akan seperti itu. Oleh karena itu maka pasti akan ditentang ya hubungan tersebut, karena memang eh, masih punya apa namanya eh, hubungan yang sangat dekat sekali, gitu, hubungan yang sangat dekat sekali. Nah ini yang keenam. Nah lalu kemudian apa dampak dari hubungan yang tidak direstui? Apa dampaknya, gitu kan? Ketika hubungan yang kita salin sekian lama tiba-tiba tidak direstui, apa dampaknya? Seperti itu. Nah, yang pertama ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bisa saja terjadi bahwa ketika hubungan itu tidak direstui, maka kita akan menuruti apa kata orang tua. Ya, kita akan menuruti apa kata orang tua. Jadi pada saat orang tua mengatakan bahwa apa namanya, hubungan yang kita jalani tersebut dengan pacar kita itu tidak mereka sukai, maka ya ada yang langsung, oh ya, oke, nggak apa-apa kan. Ya, jadi kita bisa pahami bahwa ini merupakan tanda di mana bahwa itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, jadi ada orang yang memahami seperti itu, ya, dan memahami bahwa oh iya ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Gitu kan? Kenapa demikian? Karena kan orang tua merupakan wakil Tuhan di dunia. Nah, kembali lagi seperti saya katakan di awal, makanya sangat penting sekali bahwa orang tua itu sebagai pembimbing dan guru cinta kita yang terbaik, karena punya pengalaman ya terlebih dahulu ya di dalam membangun sebuah relasi atau mencari pasangan hidup, ya mereka sudah sangat berpengalaman sekali. Dan karena itu bisa saja ketika hubungan itu tidak direstui oleh orang tua kita, maka kita ada orang langsung menuruti, oh iya, dan menganggap bahwa ya mungkin itu bukan merupakan kehendak Tuhan ya, atau jodoh buat saya gitu kan. Ya, seperti itu ya. Satu orang tua mengatakan tidak pada sebuah hubungan, tidak pada sebuah hubungan yang ada biasanya jadikan tanda bahwa ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi hubungan kita itu tidak direstui oleh Tuhan. Walaupun memang sangat sulit gitu ya. Ya, ada yang seperti itu, tapi ya memang pada umumnya ya ada juga orang yang tak langsung seperti menuruti orang tua ya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang gitu kan. Wah, banyak sekali apa namanya, alasan-alasan gitu kan. Oke, nanti kita akan lihat selanjutnya gitu ya, dampak seperti apa ketika hubungan kita itu tidak direstui oleh orang tua. Yang pertama ini ada yang langsung nurut gitu kan dan meyakini bahwa ini sebagai tanda ya, ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Lalu kemudian yang kedua adalah bisa saja trauma, ya bisa saja trauma di dalam membangun sebuah hubungan yang serius kembali, gitu kan. Karena memang secara psikologis ini bisa apa namanya, memberi kekecewaan yang amat sangat dalam ya kepada kita, yang sehingga pada akhirnya ketika kita memutuskan pasangan kita, apalagi istilahnya gitu kan, kita merasa bahwa oh ini sudah cocok, oh ini dari Tuhan, dan memberikan sebuah atau bukan sebuah yang memberikan banyak kenangan bagi kita dan kita sudah cocok ya, sudah merasa waduh ini sudah pas banget dengan kita, maka ketika tidak disetujui oleh orang tua ya itu bisa memberikan dampak psikologis yang amat dalam ya, dalam pada kita, dan kita dan itu bisa menimbulkan trauma tersendiri bagi kita ya, sehingga kita sangat sulit untuk apa, membangun hubungan kembali ya ketika kita hubungan kita tidak disetujui awalnya ya. Jadi seperti itu ya, trauma untuk menjalin hubungan kembali. Ya karena kita memang orangnya menjadi apa ya, menjadi apa, orang kita apa, di dalam hati kita memendam kecewaan yang amat sangat dalam. Ya, karena kita memendam kekecewaan yang amat sangat dalam sehingga trauma untuk membuka hati kita, ya membuka hati kita untuk orang lain. Ya, banyak kasus-kasus ya ketika
tidak menikah, dengar-dengar cerita, oh sebenarnya dia bukan nggak mau menikah, gitu katanya. Sebetulnya dulu punya pacar, sekian lama punya pacarnya tapi tidak disetujui, pada akhirnya ya mereka putus. Nah, pacarnya sudah menikah dengan orang lain dan dia merasa sangat kecewa sekali dan tidak memilih untuk tidak menikah lagi atau tidak berpacaran lagi, tidak mau menikah lagi. Nah, ini itu bisa terjadi ya. Lalu kemudian selanjutnya adalah nekat melanjutkan hubungan meskipun tidak direstui. Jadi nekat, pantang mundur gitu ya. Pantang mundur ya, nekat melanjutkan hubungan meskipun tidak direstui. Nah, oleh karena itu saat ini banyak sekali ya kita dengar gitu ya, ketika seseorang itu membangun sebuah hubungan dan tidak direstui, apa yang mereka lakukan ketika mereka nekat untuk terus menjalin hubungan tersebut? Kawin lari gitu kan. Mereka memutuskan untuk kawin lari ya, kawin lari. Nah, setelah mereka menikah ya, mereka berharap ketika mereka sudah menikah terlebih dahulu dapat restu daripada orang tua. Nah, tapi ini bahaya begitu ya. Banyak juga yang nggak kawin begitu. Istilahnya mereka kumpul kebo tanpa menikah gitu kan, karena hubungan mereka tidak direstui, pada akhirnya mereka lari gitu kan, mereka bersembunyi lah ya seperti itu ya, mereka pergi ke tempat-tempat yang sulit dijangkau atau diketahui oleh keluarga mereka ya, dan mereka tinggal bersama ya. Kalau mereka mau menikah ya masih lebih bagus begitu kan, tetapi banyak juga yang kumpul-kumpul, pada akhirnya mereka kumpul kebo ya tanpa hidup di dalam ikatan perkawinan. Nah, itu bahaya sekali begitu kan, di dalam menjalin sebuah hubungan yang nomor tiga ini ya, nekat melanjutkan hubungan meskipun tidak direstui. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah nah ini bunuh diri ya, bunuh diri. Banyak kasus begitu kan ya, ketika hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga, maka mereka mengakhiri hidup mereka secara sia-sia ya. Dan ini bukan hanya satu dua kasus, banyak kasus. Jangankan kita bicara gitu ya di luar ya, seperti Romeo dan Juliet katanya kan seperti itu dulu kan ya. Di Indonesia aja banyak kasus begitu kan, seperti yang di dalam slide ini, tapi gambarnya kurang bagus gitu kan. Nah, coba lihat di dalam gambar slide itu, dua apa satu pasang pemuda dan pemudi gitu ya. Oke. Ya, mereka mengakhiri hidup mereka dengan cara yang sia-sia. Nah, coba lihat ya. Nah, ini dia ya. Mereka mengakhiri hidup mereka dengan cara yang sia-sia. Nah, ini dah ya. Mereka gantung diri ya di bawah pohon ya. Mereka sama-sama saling berpegangan, berpelukan, lalu mereka mengakhiri hidup mereka secara sia-sia. Nah, ini banyak kasus seperti ini. Ya, ini kasus ekstrimnya lah ya. Dampak ketika hubungan tidak disetujui ya. Mereka merasa mereka sudah sangat saling mencintai satu dengan yang lain. Jadi mereka mengambil jalan pendek ya, mengakhiri hidup mereka secara sia-sia seperti Romeo dan Juliet gitu kan. Nah, ini paling parahnya gitu ya, dampaknya seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau begitu ya, kalau ini merupakan satu hal yang sangat serius sekali di dalam kehidupan kita anak muda gitu kan, maka bagaimana cara kita mengatasi hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kita? Karena ini sangat penting sekali bagi kita ya, apalagi kita ini sebagai anak Tuhan ya. Oleh karena itu perlu kita melihatnya dari sisi firman Tuhan. Kalau yang saya sampaikan tadi dari pertama sampai awal gitu, apa yang kedua tadi dampaknya itu gitu ya, itu bisa saja ditambahkan lagi ya. Kalau teman-teman punya informasi yang lain bisa saja ditambahkan, itu hanya gambaran umum aja ya buat teman-teman semua. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi hubungan yang tidak direstui? Nah, yang pertama ya, kita harus mengajak pasangan kita untuk berdoa bersama mencari kehendak Tuhan. Bila mana ya hubungan kita tidak direstui. Ini sangat penting sekali bagi kita ya. Efesus 5 ayat 1. Di sana Paulus mengatakan bahwa sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Jadi janganlah kita langsung marah-marah segala macam gitu kan, maki-maki ya, dalam hati kita, apa sih papa ini, mama kita ini, segala macam, kok nggak ngerti saya gitu kan. Nah, mari kita, ajak pasangan kita, pacar kita untuk kita duduk bersama-sama, bersama berdoa kepada Tuhan ya. Minta eee pertolongan daripada Tuhan ya, kita mencari kehendak Tuhan, ya. Karena kita kan belum tahu, ini kan anggaplah ini kan sebagai sebuah tantangan dalam hubungan, yang, mereka, hadapi gitu kan. Nah, seandainya dalam situasi seperti itu, maka kita harus datang kepada Tuhan, ya, seperti yang Paulus katakan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita cari tahu kepada Tuhan, apakah pasangan kita ini memang sungguh-sungguh yang Tuhan kehendaki ya buat saya, kan? Atau hanya karena, nafsu saya gitu kan, atau hanya karena keinginan saya sendiri, bukan keinginan Tuhan, gitu kan. Nah, kenapa, ini perlu kita lakukan? Karena sekali lagi mengingatkan kepada kita, ingat ya di awal tadi di materi, orang tua itu adalah pembimbing dan guru yang terbaik ya bagi kita ketika kita, menjalin sebuah hubungan. Karena, orang tua kita sudah punya pengalaman seperti dahulu. Ketika kita baru merasakan cinta, orang tua sudah terlebih dahulu merasakan apa itu cinta, bagaimana situasi dan keadaan di saat sedang jatuh cinta, ya, dan bahkan sudah memasuki dalam lembaga pernikahan. Jadi, orang tua kita itu pakar lah istilahnya kan, pakar buat kita, ya. Jadi butuh tuntunan arahan daripada orang tua. Apalagi, kita memberitahukan kepada kita, orang tua itu wakil Tuhan di dunia ini, ya, wakil Tuhan bagi kita di dalam dunia ini. Nah, oleh karena itu ketika hubungan kita yang kita jalin pada saat ini tidak direstui oleh orang tua gitu kan, oleh, papa mama kita, jangan lupa ya, kita berdoa dulu bersama ya dengan pasangan kita, kita ajak pasangan kita untuk kita berdoa kepada Tuhan ya, sama-sama mencari kehendak Tuhan. Apakah memang, hubungan ini direstui atau dikehendaki oleh Tuhan. Nah, lalu kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan adalah apapun alasan orang tua tidak merestui hubungan kita, tetaplah hormati mereka. Nah, ini sangat penting bagi kita, ya, teman-teman ya. Karena banyak orang ketika hubungannya tidak direstui oleh orang tua, maka apa yang dilakukan? Wah, marah-marah orang tuanya ya. Tidak lagi dihargai orang tuanya. Apalah, bahkan juga bisa maki-maki gitu kan. Walaupun mungkin nggak secara langsung disampaikan, tetapi dalam hati kita maki-maki orang tua kita. Ya. Nggak ngerti saya lah, segala macam gitu kan. Ini loh, ini sudah cocok dengan saya, segala macam gitu kan. Kok, apa namanya, kok nggak mau gitu kan. Tapi ini dalam konteks apapun alasan orang tua untuk tidak merestui, tetap hormatilah mereka gitu ya. Kalau jelas-jelas ya tidak seiman ya otomatis itu. Nah, tapi dalam hal ini nomor 2 ya kita mungkin kalau misalnya seiman, terus orang tua pun masih nggak cocok, ya merasa nggak cocok gitu kan, nggak setuju. Ya, apapun alasannya itu tetap kita hargai mereka. Kalau yang tidak seiman itu nggak bisa ditawar lagi, itu harus, ya saya pun menyarankan demikian. Karena memang firman Tuhan mengatakan seperti itu. Kita tidak boleh membangun sebuah relasi hubungan dengan orang yang tidak seiman. Kita tidak boleh punya pasangan yang tidak seiman dengan kita, kata Paulus. Ya kata firman Tuhan, itu sangat tegas sekali ya. Karena antara gelap dan terang itu tidak bisa menyatu. Itu berat sekali untuk kita jalani bila mana kita mengambil keputusan menikah dengan orang yang bukan percaya. Nah, yang nomor 2 ini gitu kan, walaupun sudah percaya sama orang Kristen gitu ya, sama-sama orang percaya, tapi walau orang tua tak setuju gitu kan. Nah, hargailah mereka sebagai orang tua, ya, tetap kita menghargai mereka dan menghormati mereka sebagai orang tua, ya. Nah, ini ada ayatnya di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Paulus mengatakan bahwa, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umur di bumi. Nah, jadi apapun alasan daripada orang tua, maka kita harus tetap menghargai mereka sebagai orang tua. Karena ini memang, mmm, ajaran firman Tuhan bagi kita, ya, ajaran firman Tuhan bagi kita. Orang tua itu adalah wakil Allah di dunia yang istilahnya selama, mereka ada, ya, dan kita belum menikah, mereka memang harus mengarahkan kita, ya.
itu tanggung jawab mereka. Dan kita wajib ya, kita wajib mendengar arahan mereka sesuai dengan firman Tuhan. Nah ini sangat penting ya bagi kita untuk kita ingat pada malam hari ini teman-teman sekalian. Lalu kemudian selanjutnya adalah berdoalah untuk orang tua kita yang belum memberikan restu. Ya, kalau pertama kan tadi kita dengan pasangan kita berdoa, lalu kemudian yang kedua, mari tetap hargai orang tua kita, menghormati mereka karena mereka adalah wakil Allah, wakil Tuhan dalam dunia ini buat kita. Kita belum menikah, ya kita harus tetap di dalam arahan asuhan orang tua. Lalu kemudian berdoalah untuk orang tua kita yang belum memberikan restu. Nah, kenapa kita mesti berdoa, gitu kan? Nah, supaya kita berharap Tuhan memberikan pencerahan pada orang tua kita, ya kan? Selama apa namanya? Mereka belum merestui, nah kita masih ada peluang ya, kita masih ada peluang ya minta keyakinan daripada Tuhan ya, siapa tahu Tuhan berikan pencerahan kepada orang tua kita ya supaya mengizinkan atau menyetujui ya hubungan kita. Jangan pernah berhenti berdoa ya, kita doakan kepada yang pertama kita tetap berdoa dengan pasangan kita, lalu kemudian kita berdoa juga untuk orang tua kita ya. Kecuali memang ya sampai kapanpun kita tetap mendapatkan keyakinan bahwa mereka tidak akan pernah merestui hubungannya, maka ya apa boleh buat, gitu kan. Berarti kan kita harus tetap meyakini bahwa kita harus meyakini bahwa berarti pasangan kita itu bukan yang dikehendaki daripada Tuhan, atau ini bukan pasangan yang Tuhan beri buat saya. Meskipun sudah sekian lama ya menjalin hubungan gitu kan, dan kita sudah merasa cocok dengan dia, dia ganteng gitu kan, dia cantik gitu kan, dan cocok sama sekali. Tapi kalau tidak direstui oleh orang tua, maka eee, setelah kita bergumul bersama gitu kan, dan bahkan apa namanya, kita pun juga sudah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pencerahan kepada orang tua kita, tetap jawabannya sama, ya maka ya kita buat ini yang terakhir gitu kan. Kita harus meyakini bahwa berarti kesalahan kita itu bukan yang dari Tuhan. Dan yang keempat yang perlu kita lakukan adalah, nah ini, yang terakhir gitu kan, ya berarti dengan kata lain kita harus berani putuskan, ya kita harus berani putuskan ya, pacar kita gitu kan. Walaupun sudah sekian lama menjalin hubungan dan merasa sudah cocok gitu kan, dengan mencoba membuka hati kepada yang lain. Ya, berarti kita harus, berani ya, dengan alasan bahwa ya seperti, langkah-langkah tadi yang saya sampaikan gitu kan. Sudah doa bersama, bahkan juga, papa mama kita sudah kita doakan sekian lama, tapi jawaban tetap sama. Nah, otomatis ya langkah keempat lah ini yang perlu kita lakukan. Kita harus berani mengambil sikap gitu kan, ya mencoba untuk membuka hati dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu ketika kita mencoba membuka hati dengan yang lainnya, ini sangat penting bagi kita, gitu kan. Supaya istilahnya pengalaman yang pertama tidak terulang kembali begitu kan. Nah, usahakanlah, komunikasikanlah dengan terbuka kepada orang tua kita sebelum melangkah ke yang lebih serius. Jadi sebelum kita memutuskan untuk berpacaran dengan dia, ya kita harus berani terbuka gitu kan, sama papa mama kita, sama orang tua kita gitu kan. Kalau saya bicara sama dia, "Gimana Pa? Gimana Ma?" Gitu kan, gitu. "Cocok enggak?" Atau, bukan masalah cocok nggak cocok gitu kan, "Menurut pandangan papa mama gimana? Setuju nggak?" Seperti itu. Kalau mereka yes, nah kan enak gitu kan di dalam kita menjalin, hubungan gitu. Nah maka dari itu, nah mungkin ya kenapa sampai hubungan kita tidak direstui oleh orang tua, nah awalnya sudah salah langkah gitu kan. Kita, menjalin hubungan dengan pasangan kita tanpa diketahui terlebih dulu oleh orang tua kita ya. Atau artinya pas saat kita berhubungan itu kan dengan pasangan kita, ya sembunyi-sembunyi begitu kan, sembunyi-sembunyi tidak terbuka dengan orang tua sehingga pada akhirnya mereka tidak merestui. Nah ketika, mmm, sudah dekat dan mereka, hubungan kita sudah dekat dengan pasangan kita, dengan, dengan yang tadi ya begitu kan, seperti itu. Jadi inilah yang perlu kita,
renungi bersama pada malam hari ini, manakala hubungan kita tidak direstui oleh orang tua ya. Jadi semoga di dalam kelas pembinaan kita pada malam hari ini, ya, kita ini udah berapa orang ya? 5 ya, 5 yang masih muda ya. Ada Owen, ada Kuang-Kuang, ada Contoh Kopi, ada Ripka, ada Elisa. Nah, semoga boleh menolong bagi teman-teman semua di dalam memilih pasangan, bahkan juga di dalam menjalin sebuah hubungan dengan pacar kita seperti apa. Nah, malam hari ini semoga boleh pada semua ya. Nah, tentunya informasi ini bisa lebih banyak lagi begitu ya dengan informasi-informasi yang lain gitu ya. Tapi pada malam hari ini semoga ini boleh menolong teman-teman semua jika kalian um, punya pengalaman atau di dalam posisi yang hubungan yang tidak direstui oleh orang tua, maka mungkin materi ini boleh menjadi pertimbangan ya buat kalian semua ya. Oke, materi saya sudah selesai. Kesediaan Contoh Marlin memimpin kita di dalam doa, Contoh. Yuk mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga bahwa Tuhan menyertai kami di dalam setiap pembahasan yang telah kami pelajari dan kami dengarkan pada malam hari ini. Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan kami, kiranya Engkau sendiri yang boleh terus menolong kami di dalam masa muda kami, biarlah kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan Contoh Jani yang telah memaparkan materi pada malam hari ini. Tuhan kiranya yang menambahkan hikmat, kuasa, dan kemampuan sehingga di dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan juga dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya dari Zoom meeting ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, apa yang akan kami lakukan setelah waktu-waktu ini, kiranya Tuhan juga akan menolong dan memberkati. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.